got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianita Nurani Lestari dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Adinda Tia Manalisa, kedua ada Miftahul Adija, yang ketiga ada Puput, yang keempat ada saya sendiri Renita, yang kelima ada Siti Anissa, yang keenam ada Widi Triadna, yang ketujuh ada Windy Septiana. Latar belakang: aci merupakan bahasa Sunda dari tepung tapioka. Tepung aci di tanah Jawa Barat mampu diolah menjadi beraneka macam olahan kuliner yang menggugah selera. Sebut saja cilor, cimol, cireng, cilung, dan cibai. CIU disingkat dari Aci UBP, merupakan UMKM yang dikelola oleh mahasiswa UBP. CIU berdiri sejak bulan Agustus 2023. CIU menyediakan berbagai jenis makanan dari olahan aci seperti cilor, cimol, cireng, cilung, cibai, dan dengan ditambahkan bumbu-bumbu penyedap rasa sesuai dengan selera dan dengan harga yang terjangkau seperti 10.000 per porsi. Tujuan program: 1. Meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk adalah tujuan yang penting. Ini mencakup pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, penyajian yang safety, tidak kena debu, dan rasa yang konsisten. Meningkatkan kualitas dapat meningkatkan citra merek dan kepuasan pelanggan. Kedua, program loyalitas pelanggan. Membangun program loyalitas pelanggan dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Diskon, promosi khusus, atau poin loyalitas dapat merangsang kunjungan pelanggan yang berulang. Yang ketiga, mengembangkan merek dan identitas. Mempertegas identitas merek dan membangun citra merek yang kuat adalah tujuan yang krusial. Ini mencakup pengembangan logo yang khas, tema visual yang konsisten, dan narasi merek yang menarik. Rumus masalah 1. Bagaimana merancang BMC yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, strategi apa yang diterapkan di BMC untuk menjamin keberlanjutan modal bisnis yang diusulkan. Yang ketiga, kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam penerapan BMC di seluruh organisasi. Yang keempat, ada strategi apa yang dapat menerapkan untuk meningkatkan fleksibilitas BMC. Yang kelima, sejauh mana BMC menyiratkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang keenam, bagaimana cara mendapatkan umpan balik pelanggan yang berkelanjutan untuk meningkatkan BMC. Yang ketujuh, bagaimana BMC melihat peran kemitraan untuk aliansi strategi dalam pendukung pertumbuhan bisnis. Yang ke-8, apa saja strategi membangun dan memelihara hubungan dengan calon mitra dan konteks BMC. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kontes pada kelompok 5, yaitu yang pertama key partner. Key partner adalah sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proporsi nilai tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang menjadi key partnership pada usaha ini adalah supplier bahan baku, pedagang bumbu dan sayuran, dan influencer. Key activity yaitu kegiatan utama organisasi untuk menciptakan proposisi nilai. Yang pertama di sini ada membeli bahan baku, yang kedua membuat adonan, yang ketiga memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, yang keempat mempertahankan rasa. Dan yang ketiga ada cost struktur, adalah struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Yang pertama, pengadaan alat untuk masak, yang kedua mempersiapkan lokasi penjualan, yang ketiga pengadaan bahan baku, yang keempat mempersiapkan anggaran untuk promosi. Yang ketiga ada value proposition, adalah manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Di sini ada produk yang kami jual berbahan dasar aci banyak diminati oleh berbagai kalangan. Yang kelima ada channel. Channel adalah sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Channel berbagai fungsi dalam beberapa tahap melalui dari GoFood,
GrabFood, ShopeeFood, dan media sosial. Yang keenam ada customer segment, yaitu salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk kami. Yaitu yang pertama ada umum, bahan umum, yang kedua mahasiswa, yang ketiga karyawan. Dan yang ketujuh ada key ratio. Key ratio adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua lokasi yang strategis, yang ketiga supplier bahan baku yang terpercaya, dan yang keempat kualitas dan kuantitas yang baik. Yang terakhir ada revenue stream, adalah komponen yang dianggap paling vital umumnya organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang pertama di sini ada modal awal dari pribadi, yang kedua investor, yang ketiga penjualan IT, dan yang keempat sistem bagi hasil dari kerjasama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.